Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita The Warriors game. Sebenarnya The Warriors itu awalnya sebuah novel yang dirilis pada tahun 1965, lalu diangkat menjadi sebuah film pada tahun 1979. Pasti beberapa dari kalian ada yang sudah pernah menonton filmnya kan? Nah, jadi buat apa nonton video ini kalau lu pada udah nonton filmnya? Wait, jangan di close dulu videonya bro, karena di versi gamenya di situ kita bisa mengetahui kisah sebelum film The Warriors. Maksudnya apa tuh? Jadi gini, di novel dan di film The Warriors itu ceritanya sama. Nah, tetapi di versi gamenya nantinya akan diceritakan kisah masa lalunya si The Warriors. Jadi intinya kalau kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang The Warriors, mari simak video ini ya. The Warriors itu adalah sebuah geng jalanan yang beranggotakan Cleon sebagai ketua, Swan sebagai wakil ketua, Ajax dan Snow sebagai tukang pukul, lalu Vermin, Cowboy, dan Cochise sebagai anggota, Fox sebagai pengintai atau mata-mata, dan Rembrandt sebagai graffiti artis. Oke, banyak ya tokohnya, tenang bro, nggak usah dihafalin dan nggak usah dibikin ribet ya, karena mereka semua sama kok, The Warriors. Jadi nanti intinya juga bakal ke The Warriors juga gitu. Oke, paham ya? Nah, kita mulai dulu nih kisah sebelum terbentuknya geng The Warriors, yang berarti ini adalah kisah sebelum terjadinya peristiwa yang terjadi di film The Warriors. Dimulai pada tahun 1978. Cleon dan Vermin adalah anggota geng The Destroyers, yang dimana pada saat itu belum ada yang namanya itu The Warriors, karena Cleon dan Vermin masih di geng The Destroyers. Ketua dari geng The Destroyers itu adalah Virgil. Pada suatu malam, Virgil menyuruh Cleon dan Vermin untuk melakukan transaksi narkoba. Ya udah, singkat cerita, Cleon dan Vermin malah dijebak tuh oleh ketuanya sendiri, ketua dari The Destroyer yang bernama Virgil tersebut. Dan mereka berdua hampir mati dikeroyok oleh geng motor. Padahal kata Virgil, sang ketua The Destroyer, transaksinya itu bakal aman-aman aja. Ya udah, karena Cleon dan Vermin sudah dibohongi dan dikhianati oleh ketuanya sendiri yang bernama Virgil, Cleon dan Vermin akhirnya memutuskan untuk keluar dari geng The Destroyer, karena ketua The Destroyers yang bernama Virgil tersebut sudah berkhianat dan ingin Cleon itu mati. Karena menurut si Virgil, Cleon ini ingin diam-diam mengambil alih ke pemimpinan geng The Destroyers. Padahal itu salah besar. Virgil hanya paranoid saja, karena Virgil itu adalah pemakai narkoba. Otomatis jiwa paranoidnya itu langsung keluar. Ya udah tuh, akhirnya Cleon dan Vermin langsung memutuskan untuk keluar dari geng The Destroyers dan berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Virgil, sang ketua The Destroyers. Akhirnya Cleon dan Vermin membentuk geng baru yang bernama The Warriors. Pemimpin The Warriors adalah Cleon, dan Cleon membutuhkan anggota baru yang kuat untuk The Warriors. Cleon langsung menemui teman lamanya yang dulu juga sama-sama berada di geng The Destroyers. Teman lama Cleon itu bernama Swan dan Cowboy. Nah, Swan dan Cowboy ini memutuskan untuk keluar dari The Destroyers jauh lebih dulu dibanding Cleon dan Vermin yang baru saja keluar dari The Destroyers, karena Swan dan Cowboy pada saat itu muak dengan ketua The Destroyers yang bernama Virgil itu. Dan ternyata sekarang Cleon dan Vermin baru merasakan apa yang Swan dan Cowboy rasakan. Nah, kebetulan pada saat itu ada pertarungan jalanan. Singkat cerita, Swan dan Cowboy menjadi pemenang dari pertarungan jalanan tersebut. Melihat keahlian mereka berdua, Cleon mengajak mereka berdua untuk bergabung ke geng The Warriors. Awalnya mereka berdua menolak, tetapi akhirnya mereka berdua mau diajak untuk bergabung dengan geng The Warriors. Setelah itu, The Warriors langsung mengambil alih beberapa toko yang sudah dikuasai oleh The Destroyers sebelumnya. Dan setelah itu, The Warriors juga berhasil mendapatkan base camp mereka di sebuah gedung yang biasa dipakai para pemakai narkoba. Salah satunya di situ ada LC. LC itu adalah wakil ketua The Destroyers yang pada saat itu juga sedang memakai narkoba. Dan The Warriors berhasil mengambil alih tempat itu dan menjadikannya base camp untuk The Warriors. Lalu selang beberapa hari, The Warriors membutuhkan seorang tukang pukul yang amat kuat.
kuat. Akhirnya The Warriors menemukan seorang yang bernama Ajax dan Snow, dan mereka berdua akhirnya bergabung ke geng The Warriors. Dan lucunya, di saat Ajax baru saja mendapatkan rompi resmi The Warriors, Ajax sudah melakukan ulah konyol, yang dimana Ajax ingin mencari wanita yang berada di daerahnya geng The Destroyers. Singkat cerita, rompinya Ajax dan Snow sempat diambil oleh The Destroyers karena mereka berdua sempat pingsan karena ditimpuk batu bata oleh The Destroyers. Untungnya mereka berdua selamat tuh. Tetapi akhirnya Ajax dan Snow berhasil mengambilnya kembali dan selamat. Dan singkat cerita, mereka berdua berhasil lolos dari kejaran geng The Destroyers. Untungnya pada saat itu ada geng The Warriors yang muncul tuh saat mereka berdua dikejar. Jadi istilahnya ada yang belain gitu ya. Jadi mereka berdua tidak jadi dikeroyok oleh geng The Destroyers. Dan ketua The Warriors bilang kepada Ajax, "Lu baru hari pertama udah buat ulah aja, Ajax. Ya namanya juga Ajax, emang seperti itu. Dia kuat tetapi attitude-nya yang tidak sebanding dengan kekuatannya." Lalu The Warriors juga membutuhkan seorang pengintai atau mata-mata, karena sebuah geng jalanan juga perlu yang namanya itu pengintai. Itu sangat penting untuk melihat situasi dan membaca situasi, karena nantinya itu bisa menyelamatkan seluruh anggota geng The Warriors nanti. Semisal kalau The Warriors sedang dalam pengejaran ataupun saat ingin kabur dan bersembunyi. Akhirnya The Warriors menemukan seorang yang bernama Fox. Di situ Fox diuji dulu tuh untuk membabat habis The Huns. The Huns itu adalah, kalau versi gampangnya itu adalah geng Chinatown, oke? Geng Chinatown di New York. Nah, singkat cerita, Fox berhasil mengobrak-abrik geng Chinatown tersebut, atau yang biasa mereka sebut adalah The Huns, walaupun dibantu oleh Vermin, dan Fox berhasil diterima di The Warriors gitu. Jadi si Fox dan Vermin itu membabat habis seluruh geng Chinatown di New York tersebut ya. Nah, selanjutnya setelah Fox berhasil masuk ke The Warriors, selanjutnya ada orang bernama Cochise. Nah, si Cochise ini adalah anak pindahan yang dimana dia baru aja datang ke wilayah ini. Nah, si Cochise ini ingin masuk ke geng The Warriors. Di situ Cochise dites dengan diberi tugas untuk mengambil topinya Big Mo. Big Mo itu adalah ketua dari geng The Boppers. Geng The Boppers itu yang bajunya kayak dangdut goyang asoy gitu dah pokoknya. Ngejreng banget dah pakaiannya. Nah, di situ hanya Big Mo yang mempunyai topi ukuran paling besar. Karena Big Mo sendirilah yang mempunyai badan yang amat tinggi dan besar. Makanya tuh si Cochise disuruh ngambil topinya Big Mo itu sebagai ujian tes masuk ke The Warriors. Yang berarti Big Mo itu sudah mati nantinya kalau si Cochise berhasil mengambil topinya si Big Mo ya. Nah, singkat cerita, Cochise itu berhasil mendapatkan topinya si Big Mo dan Cochise menjadi anggota The Warriors. Dan terakhir, The Warriors merekrut Rembrandt, seorang graffiti artis. Dia yang bertugas untuk menyebarkan graffiti The Warriors supaya orang-orang tahu siapa itu The Warriors, yang dimana di awal game kita menjadi Rembrandt yang sedang dites berantem dengan para hobo. Dan singkat cerita, Rembrandt pun berhasil diterima di geng The Warriors. Oke deh, sekarang The Warriors sudah mempunyai skuad yang sangat kuat dan ready for fight pokoknya. Lalu saat The Warriors terbentuk, ada beberapa masalah yang dilalui The Warriors. Seperti biasa, The Warriors itu difitnah seolah-olah The Warriors itu adalah geng pengecut dan geng kecil yang culas. Dan juga The Warriors sempat membuktikan kepada geng Orphans siapa sebenarnya yang pengecut gitu. Geng Orphans itu adalah geng paling lemah yang ada di New York gitu, cuma menang bacot doang gitu maksud gua. Dan juga The Warriors mengikuti lomba graffiti yang dimana juga pada akhirnya dijebak oleh geng High Hats gitu. Pokoknya ya selek-selek antar geng seperti biasa gitulah ya. Tetapi The Warriors bisa mengatasi itu semua. Lalu juga The Warriors menyebarkan nama besar geng The Warriors ke penjuru New York supaya semua orang tahu siapa itu The Warriors, yang dimana geng The Warriors itu bukan geng yang baru dan geng yang cupu gitu, tapi geng The Warriors itu adalah geng yang harus ditakuti gitu. Makanya pas awal The Warriors terbentuk, di situ banyak banget konflik yang terjadi karena memang ketua The Warriors sendiri menyuruh anggota-anggotanya supaya tidak takut dengan siapapun, lawan siapapun lawannya gitu. Makanya beberapa selek antara geng itu terjadi tuh di awal terbentuknya The Warriors, entah itu sama geng-geng dari Meksiko, gue lupa namanya apa, pokoknya banyak banget lah selek sama geng, entah itu sama polisi juga gitu. Tapi itu adalah selek antar geng supaya itu membuktikan kalau The Warriors itu adalah geng yang kuat. Tapi di sini yang inti dari ceritanya itu adalah akhirnya The Warriors bisa berhadapan dengan
geng The Destroyers. Geng The Destroyers itu adalah musuh bebuyutannya The Warriors, karena memang sebagian dari anggota The Warriors adalah pecahan dari geng The Destroyers yang tadi tuh, yang si Cleon, Vermin, si Swan, dan si Cowboy itu. Nah, itu mereka berempat itu sebenarnya adalah mantan The Destroyers. Nah, pas banget tuh si The Destroyers sedang mencari masalah lagi dan lagi dengan membunuh dan menculik anggota geng The Warriors lainnya yang bernama Ash. Nah, jadi si The Destroyers ini menculik si Ash. Otomatis ya The Warriors kesal lah ya, dari soldiernya atau dari para tentaranya The Warriors itu diobrak-abrik oleh si The Destroyers. Akhirnya singkat cerita, dengan perlawanan yang sangat sengit yang dilakukan oleh The Warriors berhasil membunuh ketua The Destroyers yang bernama Virgil itu. Dibakar gitu, nanti gua tampilin di videonya ya. Nothing. You was nothing before me. Nothing. Open your eyes, motherfucker. You ain't nothing but ashes. Akhirnya dendam Cleon dan Vermin bisa terbalaskan. Oke, nah itulah kejadian pada tahun 1978 yang dimana itu adalah sejarah terbentuknya dan sejarah perjalanannya The Warriors. Nah, sekarang di tahun 1979 mulailah awal perjalanan The Warriors, yang dimana ada sebuah pengumuman yang berasal dari geng terkuat dan geng terbesar yang berada di New York. Geng tersebut bernama Gramercy Reeves. Di sini gue singkat nama gengnya menjadi The Reeves supaya lebih mudah ya. Nah, ketua geng The Reeves yang bernama Cyrus ingin mengajak seluruh geng yang tersebar di kota New York untuk berkumpul di Van Cortlandt Park yang berada di pusat kota, dengan syarat setiap geng tidak boleh membawa senjata ke pertemuan tersebut. Dan niatnya si Cyrus adalah bahwa ia ingin mempersatukan seluruh geng di kota New York supaya berdamai dan saling bahu-membahu, karena yang terjadi pada saat ini semua geng itu cekcok dan saling saling berantem gitu. Jadi selalu selek gitu ya, seperti yang tadi gua ceritain di awal tersebut ya. Nah, karena pada tahun 1979 itu juga lebih banyak geng-geng jalanan dibanding polisi atau penegak hukum. Jadi setiap geng harus bisa saling bekerja sama supaya menjadi kuat saat melawan para polisi dan bisa lancar menjalankan bisnis haram mereka. Karena pada tahun itu di New York telah terjadi krisis ekonomi, dan itulah yang dilakukan para pemuda untuk bertahan. Mereka membentuk sebuah geng yang sudah banyak bermunculan sekarang ini gitu. Akhirnya The Warriors langsung OTW naik kereta ke pertemuan tersebut. Tapi sebelum mereka OTW, Cleon, sang ketua The Warriors, menyuruh Rembrandt, sang artis grafiti, untuk membuat grafiti di sebuah kereta yang bisa dibilang baru ya, yang dimana kereta tersebut otomatis akan digunakan dan akan menjadi sarana transportasi para geng-geng yang ingin pergi ke pertemuan perdamaian di pusat kota tersebut. Otomatis kalau ada grafiti The Warriors di kereta yang baru tersebut, nanti semua geng bakal tahu seberapa hebat dan seberapa luasnya The Warriors di kota New York ini. Dan akhirnya The Warriors pun sampai ke lokasi tersebut ya. Ini singkat cerita, The Warriors akhirnya berhasil sampai ke pusat kota tersebut dan menghadiri acara perdamaian tersebut. Dan Cyrus berhasil mengumumkan perdamaian antar geng tersebut, dan semua geng setuju dengan usul Cyrus tersebut. Tapi sayangnya ada geng yang bernama The Rogue, dan pemimpin The Rogue yang bernama Luther itu menembakkan pistolnya ke arah Cyrus yang sedang mendeklarasikan perdamaian tersebut. Ya udah, akhirnya Cyrus pun mati tertembak dan situasi sangat amat kacau di situ. Lalu Cleon, sang ketua The Warriors, langsung menghampiri jasad Cyrus yang tertembak. Niatnya yang baik malah berujung petaka. Luther, sang ketua The Rogue yang menembak Cyrus, justru langsung menuduh dan memfitnah Cleon adalah pembunuhnya sambil teriak-teriak pokoknya ya. Ya udah, akhirnya Cleon pun kalah masa, kalah orang maksudnya. Dan Cleon pun digebukin langsung sama si geng The Reeves dan sama geng-geng lainnya gitu. Apakah Cleon mati
Kayaknya sih iya, karena sampai di akhir cerita nanti Cleon itu tidak ada kabar. Dan di forum-forum diskusi masalah The Warriors itu juga pada bilang kalau Cleon itu sudah mati. Tapi intinya sih yang benernya statusnya itu belum jelas Cleon mati atau tidak. Tapi kalau teman-teman punya bukti atau alasan Cleon mati atau enggak, bisa komentar di bawah ya. Nah, akhirnya anggota The Warriors yang lain terpisah dengan Cleon. Ajax, anggota Warriors yang paling kuat, langsung menghancurkan pagar kayu dengan pukulannya. Dan akhirnya anggota The Warriors yang lainnya bisa kabur lewat si pagar kayu yang sudah dihancurkan Ajax tersebut. Lalu Swan langsung memberikan strategi apa yang selanjutnya The Warriors harus lakukan. Nah, di situ Ajax langsung protes kepada Swan. Ajax bilang, sejak kapan Swan sekarang menjadi pengganti Cleon sang pemimpin The Warriors? Kok tiba-tiba Swan itu mengambil alih? Aturan kan yang memerintah The Warriors itu adalah Ajax, karena Ajax itu kan yang paling kuat di antara mereka semua, dan mereka pokoknya sempat bertengkar kecil lah. Tapi akhirnya anggota yang lainnya memaksa Ajax untuk mengalah, dan akhirnya Swan yang mengambil alih kontrol anggota The Warriors saat ini gitu. Lagi pula sebelum pergi ke pertemuan perdamaian tersebut, sebenarnya Cleon sang ketua The Warriors sudah memberikan amanah kepada Swan bahwa jikalau terjadi apa-apa kepada The Warriors saat pertemuan perdamaian tersebut, Swan lah yang akan mengambil alih kontrol anggota The Warriors. Itu kalau di versi gamenya ya, karena kalau di versi gamenya itu lebih lengkap dibanding filmnya. Lagi pula kita kan lagi bahas versi gamenya, kalau versi filmnya mah udah kelar dari tadi karena lebih ringkas versi filmnya. Oke, lanjut. Karena The Reeves meyakini kalau yang membunuh Cyrus itu adalah The Warriors, The Reeves langsung menghubungi radio DJ New York, yang dimana radio DJ itu adalah radio khusus berita dan informasi terkini mengenai geng-geng yang ada di New York. Nah, akhirnya radio tersebut mengumumkan siapa pembunuh Cyrus, yaitu adalah The Warriors. Jadi diharapkan semua geng yang sedang dalam perjalanan pulang atau sedang berkeliling di lokasi tersebut, kalau melihat geng The Warriors harus langsung ditangkap hidup-hidup atau ditangkap mati. Kasihan ya The Warriors difitnah. Ya udah, akhirnya The Warriors pun berusaha untuk kembali ke rumahnya mereka yang berada di Coney Island. Lalu The Warriors memutuskan untuk sampai secepatnya ke stasiun terdekat untuk kabur dan pulang melalui kereta. Nah, saat The Warriors hampir sampai ke stasiun terdekat, tiba-tiba The Warriors disambut oleh geng yang bernama Turnbull AC. Dan untungnya The Warriors dengan sigap berhasil kabur dari kepungan geng Turnbull AC. Dan The Warriors juga berhasil naik kereta dan kabur tuh. Di tengah perjalanan tiba-tiba kereta pun berhenti karena ada kebakaran di depannya. Akhirnya daripada The Warriors malah kepergok terkepung di kereta yang sedang berhenti, akhirnya The Warriors memutuskan untuk jalan kaki menuju ke stasiun berikutnya. Di tengah perjalanan The Warriors bertemu dengan geng Orphans, geng lemah yang ada di New York. Lalu di situ ketua geng Orphans masih kesal dengan The Warriors karena kejadian pertengkaran di masa lalu saat The Warriors membakar mobil ketuanya geng Orphans tersebut. Lagi pula geng Orphans-nya sendiri yang telah memfitnah The Warriors pada waktu itu ya. Nah, akhirnya Swan dengan kesabarannya dan karismatiknya, Swan berhasil berdamai dengan geng Orphans dan The Warriors dipersilahkan lewat dan pergi dari daerah kekuasaan geng Orphans tersebut. Yang tadinya sudah berdamai malah dipanas-panasin sama pacarnya ketua geng Orphans yang bernama Mercy. Nah, si Mercy ini itu nggak suka sama geng Orphans yang sangat penakut dan lemah. Dan Mercy pun ternyata suka dengan Swan karena rompinya yang keren dan geng The Warriors adalah geng yang tangguh. Dan akhirnya terjadilah percecokan di situ. Singkat cerita, Swan langsung mengalihkan perhatian geng Orphans dengan membakar mobil yang sedang diparkir di situ. Akhirnya The Warriors berhasil kabur dan Mercy pun juga ikut dengan si The Warriors. Singkat cerita, The Warriors sampai di stasiun yang bernama The 96th Street and Broadway, Manhattan. Nah, di situ di saat The Warriors ingin masuk ke dalam kereta, tiba-tiba ada polisi yang sedang berpatroli dan sedang mengincar geng-geng yang sedang berkeliaran, terutama geng The Warriors. Akhirnya The Warriors memutuskan untuk berpencar, yang dimana nantinya
Akhirnya mereka janjian di stasiun yang bernama Union Square. Siapapun yang nyampe duluan harus menunggu di Union Square, oke? Nah, akhirnya mereka berpencar. 3 anggota The Warriors berhasil mendapatkan kereta dan langsung OTW ke lokasi janjian mereka yang bernama Union Square. Nah, sisanya masih bertarung dengan para polisi. Malangnya, Fox pun mati terlindas kereta di saat ia sedang berguling-gulingan dengan polisi di sana. Lalu Swan dan 3 anggota The Warriors lainnya berhasil keluar dari stasiun tersebut. Dan sayangnya mereka semua dikejar-kejar oleh geng yang bernama The Baseball Furies. Dan di situ salah satu anggota The Warriors yang bernama Ajax itu kesal karena kita kerjaannya dari tadi lari dan kabur terus. Sekali-sekali kayak berantem, ya udah akhirnya The Warriors memutuskan untuk melawan The Baseball Furies. Dan singkat cerita mereka menang dan mereka semua memutuskan untuk kembali lagi ke stasiun yang tadi tuh. Di perjalanan menuju stasiun yang tadi, mereka melihat ada wanita cantik yang sedang duduk di pinggiran taman. Dan di situ Ajax langsung tergoda dan ingin bermesraan dengan wanita tersebut. Nah, padahal di situ ada Swan, yang dimana Swan menyuruh untuk fokus ke bagaimana kita semua itu bisa pulang dengan selamat. Tetapi di situ Ajax ngeyel dan bilang kepada Swan, nanti dia bakal menyusul. Ya udah, akhirnya Ajax pun ditinggal sendirian. Dan di saat Ajax sedang merayu wanita tersebut dan bermain kasar kepada wanita tersebut, tiba-tiba tangannya Ajax diborgol dan taunya wanita tersebut itu adalah polisi yang sedang menyamar. Ya udah, akhirnya Ajax pun ditangkap dan dipenjara. Di lain lokasi, 3 orang yang tadi gue bilang bahwa mereka berhasil mendapatkan kereta saat mereka memutuskan untuk berpencar. Nah, mereka bertiga itu ternyata sudah sampai ke tempat janjiannya yang bernama Union Square. Mereka nyampe duluan tuh karena kan tadi mereka berhasil kabur duluan ya. Nah, akhirnya mereka bertiga nih yang dimana ada Rembrandt, Vermin, dan Cochise. Mereka tuh bete nunggu di stasiun dan pas banget ada sekumpulan cewek cantik yang sedang mejeng di stasiun tersebut. Padahal itu adalah geng Lizis. Itu adalah geng yang anggotanya itu perempuan semua. Akhirnya Rembrandt, Vermin, dan Cochise pun tergoda dan mereka bertiga diajak ke rumahnya geng Lizis tersebut untuk bersenang-senang dan mesum. Ya udah, singkat cerita di sana Rembrandt, Vermin, dan Cochise sedang terlena dengan kenikmatan duniawi. Tiba-tiba geng Lizis menyerang The Warriors dan untungnya The Warriors berhasil kabur. Dan di situ Rembrandt, Vermin, dan Cochise pun sadar bahwa kenapa The Warriors tuh dari tadi tuh diserang oleh berbagai macam geng yang lewat sama mereka gitu. Ternyata Rembrandt, Vermin, dan Cochise sadar bahwa ternyata The Warriors itu sedang difitnah, bahwa The Warriors adalah pembunuhnya si Cyrus. Cyrus itu adalah sang pemimpin geng terbesar di New York yang bernama Drifts, yang tadi barusan ketuanya itu kan dibunuh oleh si Luther ya, yang dimana The Warriors saat ini itu sedang difitnah. Akhirnya mereka bertiga pun tersadar gitu kenapa dari tadi tuh mereka diserang. Oke, di lain lokasi, Swan dan teman-teman lainnya berhasil kembali ke stasiun dan ingin melanjutkan naik kereta untuk pergi ke Union Square. Union Square itu adalah tempat janjian mereka yang tadi tuh. Nah, di situ Swan gak sengaja melihat Mercy sedang berjalan sendirian di stasiun tersebut. Di situ akhirnya Swan kasihan kepada Mercy dan langsung membawa Mercy ikut pulang. Nah, di situ tiba-tiba ada geng yang bernama The Punk. Gua bilangnya anak punk aja ya. Nah, di situ Swan sudah menyadari bahwa ia dan teman-temannya ingin dikeroyok oleh anak punk tersebut. Akhirnya Swan langsung menyusun strategi untuk ngumpet dan langsung menyerang anak punk tersebut secara membabi buta nantinya. Dan akhirnya strategi mereka pun berhasil mengalahkan anak punk itu. Dan akhirnya mereka semua berhasil ketemuan di Union Square. Dan mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Coney Island, ke rumah mereka. Lalu di lain waktu, ternyata Drifts, geng terbesar yang ketuanya itu dibunuh, mendapatkan bukti-bukti siapa orang yang telah membunuh ketuanya. Ternyata orang itu adalah Luther. Dan ternyata Drifts percaya kalau bukan The Warriors yang membunuh si ketuanya Drifts. Akhirnya di pagi hari, The Warriors pun sampai ke Coney Island, rumah mereka. Dan tiba-tiba di situ ada geng The Rogue yang ingin membunuh The Warriors. Singkat cerita, The Warriors dan The Rogue berhadapan
Swan. Di situ Swan ingin 1 lawan 1 dengan Luther, sang ketuanya geng The Rogue. Sayangnya Luther menodongkan pistol ke Swan. Ya namanya juga pengecut ya si Luther. Ya udah, akhirnya Swan melemparkan pisau ke arah tangannya si Luther dan pistol yang ada di genggamannya Luther pun jatuh. Di situ mereka gelut. Akhirnya tiba-tiba ada geng The Reeves datang untuk mengadili si Luther dan geng The Rogue-nya. Ya udah, akhirnya The Reeves mengeksekusi si Luther dan The Reeves meminta maaf kepada The Warriors kalau selama ini The Reeves salah paham kepada The Warriors karena The Reeves menganggap The Warriors adalah pembunuh ketuanya gitu. Dan diumumkan juga tuh di radio bahwa ternyata pelakunya itu bukan The Warriors. Semua minta maaf kepada The Warriors. Dan ya udah, akhirnya Swan berpacaran dengan si Mercy dan The Warriors bisa kembali pulang ke rumah mereka dengan selamat dan damai. Dan ceritanya sudah selesai, sudah tamat bro ceritanya. Oke, kalau kalian mempunyai informasi atau easter egg tentang The Warriors ini, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau kalian ada yang masih bingung tentang alur cerita The Warriors ini, kalian juga bisa komentar di bawah dan nanti teman-teman bisa bantu diskusi bareng. Oke, ya udah, mungkin sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe.